اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأسباب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرة الكرام الجلال الفضلاء, para tokoh masyarakat, para alim ulama, khusus para habaib, Habib Fauzan bin Abdul Qudus, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Hamid, bahkan juga buat kakak beliau yang sudah yang masih sakit di rumah sakit sudah sebulan lebih, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan batin, sembuhkan afiat tambah zahirah wa batinah hasan ma'nawiyah bijahi Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita bisa kumpul kembali di sini. Allah takdirkan lisan kita yang banyak bohong, yang banyak dusta, yang banyak dosa, Allah muliakan dengan berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah tanda bukti yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita sampai akhir hayat kita, sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hidup di dunia ini sudah banyak, pasti sudah banyak ujian dan cobaan, juga teguran dan kadang hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak usah kamu berkeluh kesah, fokus pada keluhan-keluhan kamu, tidak, tapi tetap kamu fokus untuk zikir dan ingat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada musibah yang besar, bencana, cobaan dari musibah yang dialami Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ja'akum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, udzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan alaikum atas kalian. Kapan itu? Ija'atkum junudun, ketika Nabi menghadapi peperangan yang luar biasa, tekanan batin yang sangat hebat saat itu, yaitu perang Khandaq, perang Parit. Ketika ja'atkum junudun, datang kepada kalian, kepada Nabi dan pasukannya, junud, pasukan Al-Ahzab, pasukan Bani Quraidah yang mengepung Nabi ke Madinah atas inisiatif Salman Al-Farisi. Maka dibuat digali parit yang dalam, yang lebar sekali sekitaran kota Madinah, sehingga mereka ini nggak bisa melewati. Sampai ada satu jawara yang luar biasa, ahli penunggang kuda yang lihai, ahli pedang, ya, Amr ibnu Abul Waj Al-Amiri, loncat beberapa dengan pasukannya, berhasil di ujungnya, berada di ujung paritnya. Nggak ada sahabat yang berani melawan. Akhirnya Rasul SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih muda. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertarung, debu berhamburan, ketutup. Mereka bingung, mereka khawatir kaum muslimin siapa yang akan
menang. Karena saat itu pasukan Nabi itu cuma 3.000, dalam riwayat yang lain cuma 700, sedangkan personil musuh itu jumlahnya 10.000 lebih, ditambah lagi sekutu yang membatalkan perjanjian damai kepada Nabi dengan Nabi, yaitu Bani Quraidah yang jumlahnya ribuan. Akhirnya bergabung mereka, umat muslim cuma 3.000 dikit, dalam riwayat yang lain cuma 700. Mereka sudah bersandar di bukit, di hadapan mereka ini musuh siap nyerang sudah. Sampai ada yang hampir murtad. Saat itu luar biasa, wazulzilu zilzalan sadida. Kata Allah dalam lanjutan ayat itu, ija'ukum min fawqikum wa min asfal minkum. Datang dari atas, dari bawah, dari dataran tinggi, dari dataran bawah, itu dikepung kaum muslimin saat itu. Wa idzagatil absar wa balagatil qulubul hanazira wa tadunna billahi dzununa. Sudah sesak dadanya dan berprasangka kepada Allah dengan sangkaan yang bermacam-macam. Ini Allah mau memusnahkan kita, ini kayaknya nggak menang ini. Wa zulzilu hunalika butuliyal mu'minun. Saat itu kaum mukminin zulzilu zilzalan zamira. Ubudiyal mu'minun. Saat itu kaum mukmin diuji, wazulzilu, dan digoncangkan zilzalan zadida, dengan goncangan yang sangat hebat, ujian yang sangat besar saat itu. Orang-orang yang ikhlas bersama Nabi, subhanallah, mereka kuat, mereka yakin akan menang. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan tadi itu, dan terdengar suara takbir Allahu Akbar, dan di saat itulah kaum muslimin mengetahui bahwa Imam Ali bin Abi Thalib menang. Belum cukup sampai di situ. Kan yang ribuan itu bagaimana? Yang 10.000 itu bagaimana? Setelah ini satu kalah ini, yang 10.000 yang siap menerjang kaum muslimin bagaimana? Dengarkan baik-baik. Fa arsalna alaihim rihan, maka aku utus rihan, angin, wajunudan, dan pasukan lam tarauha, yang tidak bisa kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Nah, ini dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ya, ayat 9. Jadi saat itu ya, dalam kitab-kitab tafsir itu diceritakan bahwa wakalatil junub lishimal, wakalatil jibal junub lishimal, gunung selatan berkata kepada gunung utara, ala nanzur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayo kita tolong, hei angin, hei gunung utara, ayo kita, hei angin utara, ayo kita bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di kitab tafsir ini. Kemudian angin utara menjawab, innal harra latasri bil lail. Angin panas itu nggak datang di malam hari. Angin panas itu tidak datang di malam hari. Akhirnya Allah utus rihus sabah, angin yang datangnya yang datang dari selatan ya, tetapi panasnya luar biasa. Rihus sabah. Makanya Nabi SAW bersabda, nusirtu bis sabah wa uhlika adun bidabur. Kita ini ditolong dengan angin sabah, angin malam yang panas luar biasa, angin yang puting beliung tapi panas, dahsyat. Wa ulika adan bidabur, dan dicelakai, dihancurkan kaum Ad dengan angin dabur, angin siang. Kalau ini sabah, angin malam yang panas, yang puting beliung, luar biasa dahsyatnya. Kemah-kemah ini mereka hancur lebur, porak-poranda semuanya, makanan dan sebagainya. Akhirnya mereka ini pulang dengan tangan hampa. Akhirnya Allah memenangkan peperangan Khandaq Nabi SAW saat itu. Wajunudan lam taroha, dan Allah utus malaikat. Sampai ada sahabat mendengar pukulannya malaikat. Tiba-tiba mereka mati semua. Beberapa mati. Di kitab tafsir itu diceritakan seperti itu, kronologisnya seperti itu. Ya.
tafsir bil hadis, bil ahadis, bil riwayat. Ya, Nabi sendiri yang menceritakan kronologinya. Akhirnya luar biasa. Ya. Dimenangkan kaum muslimin saat itu. Wadhkuru nikmatullah, ingat nikmat Allah saat itu. Allah kirim rihan, pasukan, wa junud, dan kalimatnya sama, fiilnya sama, arzalna, kami utus rihan wa junudan, angin dan pasukan. Lam taraha, yang nggak bisa kamu lihat, malaikat. Artinya apa? Angin itu termasuk pasukan Allah, bukan cuma malaikat saja. Pasukan Allah itu kan malaikat saja. Kata siapa pasukan Allah malaikat saja? Kamu membatasi kekuasaan Allah. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Bukan cuma malaikat. Baca tafsirnya. Jangan asal nuduh. Hoda, jin. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin." Dengarkan baik-baik. Fa arsalna 'alaihit tufan, fa arsalna 'alaihimut tufana. Lagi-lagi Allah menggunakan kalimat arsalna. Kami utus. Yang pertama apa? At-tufan. Topan. Apa itu topan? Al-amtar, al-mughriqah, al-mutrifah, lithimar, ulizuru, wathimar. Kita tafsir itu, topan itu adalah hujan lebat, badai hujan lebat yang menenggelamkan dan menghancurkan semua tanaman dan tumbuhan. Itu namanya topan. Fa arsalna 'alaihimut tufan. Badai hujan lebat yang sangat luar biasa menghancurkan tanaman dan tumbuhan Bani Israel saat itu. Allah hancurkan rumah-rumahnya, bangunannya, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman hancur lebur kota Mesir saat itu Bani Israel. Akhirnya apa? Mereka ini bertanya, berkata, "Wala ma waqa 'alaihimur rijsu." Ini Allah yang mencerita loh ya. Bukan saya, ini Al-Qur'an yang cerita. Ya, dengarkan telinganya masing-masing. Wala ma waqa 'alaihimur rijsu. Ketika sudah terjadi bencana-bencana itu, qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna rijsa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Musa, Fir'aun ini mengutus utusannya untuk bilang ke Musa, "Hei Musa, ngomong sama Tuhanmu, ud'u lana rabbaka." Doa sama Tuhanmu supaya Allah ini angkat, Tuhan kamu angkat bencana ini. Kami janji kok nanti kalau seandainya diangkat azab, lanu'minanna lak, kami akan beriman kepadamu, wa lanursilanna ma'aka bani Israil, kami suruh nih Bani Israel ikut kamu sudah, katanya Fir'aun. Akhirnya Nabi berdoa, Nabi Musa berdoa, dan Allah hilangkan badai topan tersebut, badai hujan lebat tersebut. Akhirnya dibangun kembali berangsur-angsur pulih negeri Mesir saat itu. Tapi nggak cukup, mereka ternyata mengingkari perjanjiannya. Mereka ternyata tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Bohong mereka. Arsalna 'alaikumut tufana wal jarad. Yang kedua, akhirnya setelah itu Allah kirim pasukan jarad. Apa jarad? Jarad, apa jarad? Belalang. Allah kirim jutaan belalang di Mesir yang memakan buah-buahan, tumbuhan, tanaman yang sudah kembali pulih, hancur lebur kembali. Hancur lebur kembali. Dalam tafsir yang lain mengatakan makan juga kayu-kayu rumah mereka. Hancur bangunan, belalang. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang belalang, Nabi menjawab, "Aktsaru junudillah la akulu wala uharribu." Ketika Nabi ditanya tentang belalang, bagaimana belalang wahai Nabi, maka Nabi menjawab, "Aktsar junudillah." Kebanyakan pasukan Allah itu belalang.
La aku tidak mau memakannya, wala uharrimu, dan aku tidak mengharamkan itu belalang. Ya, Nabi menyebut belalang dengan aksar junudillah, paling banyaknya pasukan Allah. Akhirnya apa? Berdoa lagi seperti itu. Fir'aun mengutus pasukannya, ketemu Musa, bilang sama Tuhan, angkat adab ini, belalang ini, kami akan beriman, kami akan utus Bani Israel ikut kamu, dah sudah. Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah angkat itu musibah belalang, pulih kembali, kotanya makmur kembali, tumbuh lagi buah-buahan. Paling kaya Bani Israel saat itu, kota paling kaya, negeri paling kaya saat itu. Ternyata mengingkari janji lagi, tidak mau beriman, gak mau ikut ajaran Nabi Musa. Allah kirim yang ketiga. Allah kirim yang ketiga. Ini surat Al-A'raf, ya, ayat 133. Ayat 133 sampai ayat 134. Wal kummala, dan kumal. Apa itu kumal? Kutu. Jutaan kutu tiba-tiba muncul di badan mereka, di kasur mereka, di lemari mereka, di jalan-jalan mereka, di bangunan mereka, di buah-buahan mereka, di tumbuh-tumbuhan mereka. Kutu itu menyebar sekota Mesir, Bani Israel saat itu. Luar biasa, hancur lebur kembali, hidupnya berantakan lagi, kacau balau dari nol lagi. Fir'aun nggak bisa apa-apa. Yang mengaku Tuhan lemah. Dia tahu bahwa ada Tuhan yang lebih mulia daripada dirinya yang mengaku Tuhan. Tapi karena sombong, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, kata Allah. Karena sombong, gengsi, ego, akhirnya dia menyuruh utusan ketemu Nabi Musa lagi. Begitu lagi suruh doa, ini angkat kutu. Sampai-sampai ada ceritanya kutu itu memakan paku-pakunya rumah. Bukan kayu lagi, tapi makan paku-pakunya rumah, hancur. Kayu-kayunya ditinggalkan, paku-pakunya dimakan. Akhirnya rumah itu roboh. Nah, kemudian setelah itu mereka ini minta doa lagi sama Musa. Ya Musa, doakan. Dah, kami akan beriman kepadamu. Kami akan ikut kalau kau berdoa dan diangkat adab ini oleh Tuhanmu. Doa lagi Nabi Musa. Nggak lama setelah makmur kembali, bertahun-tahun mengingkari janji lagi. Mengingkari janji lagi. Akhirnya Allah kirim lagi bencana wadofadi'ah. Apa itu? Kata. Wadofadi'ah, kata yang jumlahnya jutaan, bahkan mungkin miliaran. Kota Mesir saat itu heboh, katak di mana-mana, bahkan memakan semua buah-buahan dan tanaman, hancur lagi semua itu. Setelah mereka sudah bingung, mereka diutus lagi oleh Fir'aun. Doa, minta sama Tuhanmu, angkat ini bencana katak ini. Kok ada bencana seperti ini? Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah kabulkan lagi. Allah angkat itu katak habis, nggak ada sisa satupun. Tapi setelah makmur kembali, setelah bangun kembali kota Mesir, Bani Israel berkhianat kembali, nggak mau beriman sama Nabi Musa, nggak mau ngikut ajaran Nabi Musa. Yang terakhir, yang kelima, apa? Wadam, Allah kirimkan darah. Tiba-tiba di tubuh mereka keluar darah, di hidung mereka keluar darah, di mulut mereka keluar darah, di telinga mereka keluar darah. Bahkan sungai Nil muncul air darah manusia. Di sumur-sumur mereka penuh dengan darah. Dari mana itu darah? Mereka bingung, nggak masuk akal. Di mana penuh darah, bingung mereka. Ini musibah yang terakhir, musibah yang paling akhir. Darah, ayatin mufassilat, kata Allah, itu tanda-tanda yang sudah jelas. Sekalian ini mengingkari banyak
durhaka sama Allah, banyak mengumbar-umbar janji tapi nggak ditepati. Allah kirim bencana silih berganti, masih tetap Allah. Apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak. Itu adalah bencana-bencana yang sangat jelas. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka angkuh. Sudah dikasih bencana-bencana seperti itu, tapi mereka masih tetap angkuh. Fastakbaru, mereka orang yang sombong. Wa kanu qauman mujrimin, mereka adalah kaum yang durhaka kepada Allah. Ya Allah. Makanya kalau kita ini berbuat durhaka, banyak mengumbar janji ini itu, banyak berbuat zalim kepada Allah dan kepada manusia, Allah kirim bencana, jangan salahkan siapa-siapa, yang lain juga kena. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau sudah gitu kamu nanti akan udah, ya Allah maafkan aku, tapi habis itu nanti Allah angkat musibah, kamu kumat lagi, kamu berbuat zalim lagi, kamu durhaka lagi kayak Bani Israel. Ya Allah, kata Allah, falamma kasabna anhumur rijsa ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun. Ketika kami angkat semua musibah-musibah tadi sampai waktu yang sudah Allah tetapkan, hum balighuhu, tapi mereka malah kembali durhaka. Sudah dikasih aja bencana-bencana seperti idahum yang kusun fantaqanna minhum fa'aghraqna fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Masih durhaka semua. Masih durhaka sama Nabi Musa. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di laut. Oh, terakhir sudah habis semuanya. Sudah dikasih peringatan sama Allah, kok dikasih adab-adab yang ringan dulu, masih tetap aja, masih nggak mikir lagi. Ya, lihat dari mulai topan ya, badai hujan lebat, kemudian apalagi tadi belalang, terus kutu, terus katak, terakhir darah. Itu pasukan Allah bukan? Pasukan Allah bukan? Pasukan Allah. Jadi kamu pikir pasukan malaikat saja? Burung ababil bukan pasukan Allah? Bahkan ketika wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa, wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ketika ayat ini Allah berfirman tidak mengetahui pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Ya, para penafsir ada di antaranya Ibn Abbas mengatakan yuridu bihil malaikah wal jin wal insi wasyaitan. Yang dimaksud pasukan Allah di situ adalah malaikat, jin, setan, manusia. Semua yang andil di dalam membantu orang-orang saleh, apapun bentuknya selain Allah, makhluk-makhluk selain Allah, itu adalah pasukan Allah. Pasukan Allah. Dengarkan baik-baik, terakhir. Ini sejarah penting ini. Ketika tabbat yada abi lahab wa tabb, ketika turun surat tabbat yada abi lahab wa tabb, ketika surat ini turun mengenai paman Nabi yang sangat memusuhi Nabi, yaitu Abu Lahab. Istrinya bernama Ummu Jamil, julukannya Hammalatal Hatab, fi jidiha hablum min masad. Ummu Jamil marah-marah karena dia wanita Quraisy terhormat, cantik, tinggi, dan wanita dihormati di Bani Quraisy. Bani Quraisy ini kaum yang paling terhormat saat itu. Itu marah-marah bawa batu. Sayyidina Abu Bakar dengar Ummu Jamil mau datangi Nabi bawa batu. Ya Rasulullah, ini bibimu ini Ummu Jamil ini mau datang, bawa batu mau nempelin kamu karena nyaci maki pakai tapat jadah abilah syair itu. Apa jawabnya Nabi? Inna
lantarani, dia nggak akan melihat aku. Inilah dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Nabi membaca ayat Quran sehingga Allah berkata, Allah katakan ayat ini turun, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan ketika engkau wahai Muhammad qara'tal Qur'an, membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka, aku jadikan di antaramu, wa bainakal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dan aku jadikan di antara kamu dan di antara orang yang tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada akhirat, hijaban mastura, aku jadikan hijab penutup, dan mastur sudah ditutup terus ditiraikan lagi. Jadi di situ ada dua penutup, dihijab dan juga ditutup. Ayat ini penting sekali. Ketika kita baca ayat ini, insya Allah kita ditutup dari pandangan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Berkaitan dengan ini, kejadian ini, kemudian sampai di depan Nabi, di samping Nabi ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang bercerita Asma, putrinya Nabi. Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bakar, mana Muhammad? Kurang ajar dia begini, dia saya ini adalah wanita terhormat di Quraisy. Cabut itu sayapnya, dapat jadi abilah Abi Watab. Kurang ajar. Kamu nggak lihat? Selain aku di sini. Kamu pikir mataku ini buta apa? Sampaikan ke Muhammad itu. Jangan jadi pengecut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Ummu Jamil keluar, ya Rasul, ini nggak taruh. Kenapa dia nggak bisa melihat engkau? Li'annal malaika yasturni, karena malaikat ini menutupi aku dari orang-orang seperti itu. Artinya apa? Ketika kamu membaca ayat tadi, maka Allah utus malaikat yang menutupi diri kamu. Nah, kemudian nggak cukup sampai situ, dengarkan baik-baik. Ketemu saudaranya yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kakaknya Ummu Jamil. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan kan masuk Islam setelahnya. Karena Abu Sufyan suka menggal kepalanya orang yang nggak suka, yang dia nggak suka. Ya akhi, marah-marah. Inna Muhammadan hajani lima la taghdab, ama la taghdab, hajani Muhammadan. Fakat hajani Muhammad. Kau nggak marah wahai Abu Sufyan? Muhammad ini kurang ajar sama aku kok. Amar, kenapa? Saufiki iya, tenang, isbir, saufika iya, tenang, aku akan beres urusan kamu. Akhirnya Abu Sufyan ini menguruskan pedangnya dan mendatangi Nabi. Enggak lama datang ketemu Nabi dalam keadaan pucat pasih. Kemudian Ummu Jamil berkata, Man amar aqatalta Muhammadan? Kenapa kok begini? Kamu udah bunuh Muhammad? Kok pucat pasih gemeter? Kenapa kamu ini? Kamu udah bunuh Muhammad? Ya ukhayya, saudari kecilku, atasarruki anna ra'sa akhika hadha fi fa'bi Zu'ban? Atasarruki anna ra'sa akhik fi fa'bi Zu'ban? La wallah. Kamu mau kepala saudaramu ini dicaplok ular besar? Ya nggak maulah. Malah apa yang terjadi? Ketika aku mau menghunuskan pedang satu langkah lagi, bil izzah wal billata wal uzzah, demi Tuhanku Lata dan Uzzah, ada ular yang siap menyaplok, memakan kepalaku kalau aku selangkah saja melangkah. Akhirnya merinding gemetar. Apa ular itu? Hodam ya Rasulullah. Siapa ular gaib itu? Siapa? Pasukan Allah. Subhanallah. Apa jawabnya Ummu Jamil? Inna Muhammadan saharaka ya akhi.
Muhammad sudah menyihir kamu, wahai saudaraku. Muhammad sudah nyihir penglihatan kamu, wahai saudaraku. Akhirnya marah-marah, Ummu Jamil ini menghasut anaknya, namanya Utbah dan Utaibah. Kebetulan Utbah dan Utaibah ini menikahi kedua putrinya Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum datang wahyu saat itu, dan belum disetubuhi Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahkan dengan Utbah, sama-sama sepupunya Nabi. Saking untuk apa kok? Padahal memusuhi kok menikahkan kedua putranya Utbah dan Utaibah kepada kedua putrinya Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kenapa? Tujuannya itu untuk menghalang-halangi dakwanya Nabi juga. Disiksa kedua putrinya Nabi, dibully kedua putrinya Nabi, sampai diceraikan. Utbah menceraikan Ruqayyah dan Utaibah menceraikan Ummu Kulsum. Utbah ini nggak lama nanti masuk Islam, tapi Utaibah ini yang kurang ajar. Sampai dibawa itu Sayyidah Ruqayyah ke Rasul SAW, mencaci maki sampai dirobek gamisnya itu dan diludahi wajahnya Nabi, lalu diceraikan di hadapannya Nabi. Aku ceraikan nih putrimu ini. Aku nggak beriman sama kamu, aku kafir sama kamu. Terus disobek gamisnya. Ini tafsir ini ya. Ada di Sirah Halabiyah juga. Ada di tafsir juga. Nabi sakit hati, manusia juga Nabi. Putrinya digitukan, diceraikan dalam keadaan hina, Nabi diludahi. Akhirnya Nabi berdoa. Yang terkenal doanya, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, utus padanya anjing dari anjing-anjingmu, wahai Allah. Akhirnya dia gemetar, dia pulang. Didengar oleh Abu Thalib, pamannya Nabi yang lain. Aku dengar ponakanku Muhammad mendoakanku, wahai ponakanku. Iya, hati-hati dengan doanya Muhammad. Doanya Muhammad nggak pernah ditolak. Akhirnya dia dilaporan ke bapaknya, yaitu laporan ke Abu Lahab. Apa? Aku didoakan Muhammad. Apa doanya? Allahumma sallit alaihi kalban, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Bil izzah, bil Latta wal Uzzah, demi Tuhan Latta dan Uzzah. Muhammad doanya nggak pernah ditolak sama Tuhan. Orang-orang kafir tuh paham doanya Nabi selalu dikabulkan, tapi karena sombong, egoisnya, nggak mau mengakui ponakannya sendiri itu seorang Nabi, sampai menghalang-halangi dakwanya. Pamannya ini yang satu ini yang kurang ajar. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu Utaibah memimpin perdagangan ke negeri Syam dan bapaknya ikut, dan semua pasukan Quraisy ikut untuk menjaga Utaibah dari doanya Nabi. Sampailah dia di satu daerah namanya Zarqa. Di satu daerah itu dia istirahat karena sudah malam. Seorang pendeta di situ keluar, inna hadhil qaryah musabbahah fantabihu. Desa ini banyak binatang-binatang buas loh, hati-hati. Akhirnya Abu Lahab menginstruksikan ya untuk membuat apa namanya benteng ya, ditumpuk-tumpuk batu, kayu. Kemudian di situ ada pasukan-pasukan khususnya mengitari semuanya itu, si Utaibah di dalam. Dan kemudian setelah itu senjata-senjatanya. Setelah itu ada lagi kuda-kudanya. Jadi pembentengan yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Di tengah malam singa, bukan anjing lagi, singa yang keluar. Singa yang keluar sekali loncat, suaranya begitu. Ada yang tidur di belakang, dia oleh katanya. Suaranya begitu. Keras, lebih keras dari tadi ya, takut pecah speakernya. Ternyata Utaibah melek. Intagama da'watumu, intagamat minni da'watu Muhammad. Aduh, kena doanya Muhammad, aku nggak bisa lepas. Yang lain langsung
kedengaran suara itu, wah teriak, ini suara di mana? Pas dilihat oleh Abu Lahab, anaknya sudah siap mau dimakan singa dan dimakan kepalanya dulu sampai bunyi kerak, langsung ditelan semuanya, dihabisin semua, dimutilasi sama singa itu, habis, mati dalam keadaan hina dengan doanya Rasul SAW, karena dia itu menyakiti putrinya Nabi dan menyakiti hatinya Nabi SAW. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana nasib kedua putrinya Nabi SAW, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, seorang janda tapi belum pernah disetubuhi oleh Utbah dan Utaibah. Ruqayyah Allah takdirkan dinikahi oleh Utsman bin Affan, seorang sahabat dermawan yang tampan, yang terhormat, yang saleh luar biasa. Ikut hijrah dan masuk Islam setelah Sayyidatuna Khadijah masuk Islam, Ruqayyah juga masuk Islam nggak lama. Kemudian ikut hijrah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, nggak lama dapat 2 tahun meninggal dunia. Akhirnya menikahlah dengan Ummu Kulsum, dinikahkan sama Rasulullah Ummu Kulsum dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya julukan Sayyidina Utsman bin Affan itu julukannya Dzin Nurain. Utsman bin Affan Dzin Nurain. Apa artinya Utsman bin Affan? Yang memiliki 2 cahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan, seandainya aku ada putri lagi, aku nikahkan sama kau lagi wahai Utsman. Kalau seandainya Ummu Kulsum meninggal, aku akan nikahkan lagi putriku dengan kau wahai Utsman bin Affan. Allah balas yang sangat luar biasa bagi mereka yang bersabar, yang mau hijrah kepada Nabi SAW, yang mau merubah dirinya dengan diri yang lebih baik lagi, keadaan yang lebih baik, mau berusaha. Ya Allah, ini luar biasa. Orang jika dia mengikuti ajaran Nabi, tidak menyakiti Nabi, tidak menyakiti putra-putrinya Nabi, tidak menyakiti keluarganya Nabi, tidak menyakiti umatnya Nabi SAW, maka orang itu insya Allah Allah jaga, Allah bahagiakan, dan Allah kitari sekitarnya dengan pasukan-pasukan yang di luar nalar, baik berupa malaikat ataupun berupa apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga dia sebagai wasilah sabab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun dia yang menghalangi dakwanya Nabi, yang menghalangi mahabbahnya Nabi kepada umatnya, yang menghalangi amar ma'rufnya Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan umat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berusaha menyakiti orang tersebut, maka Allah akan kirimkan azab. Allah akan kirimkan pasukan-pasukan yang meluluhlantakan dan menghancurkan mereka. Na'udzubillah min. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ada yang terlewat, saya lupa ceritanya ketika perang Khandaq. Ada satu hadis Nabi SAW, ya, ada satu hadis ketika hunalika batuliyal mu'minu wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika Allah menceritakan saat itu kaum mukmin diuji dan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, mereka sampai balagatil qulubul hanadir, sudah hatinya sampai ke tenggorokan, sesek dadanya. Ujian yang sangat luar biasa saat itu. Pasti kalah secara logika. Ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kita baca kalau sudah kondisi seperti ini? Apa doanya Nabi? Perbanyak doa ini, kata Nabi. Ini hadis juga. Ini juga termasuk asbab nuzulnya ayat ini. Yaitu Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dalam berarti yang lain, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ada di wirid yang kita baca setiap pagi dan sore, yaitu wirdul latif.
syarif. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatrin baina yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min. Ya Allah, ini doa dari Nabi ini. Akhirnya Allah kasih kemenangan dari perang Khandaq yang sangat dahsyat seperti itu. Gara-gara berdoa Allahumma amin, Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah aib kami. Ya Allah, tutuplah cacat kami. Ya Allah, tutuplah kekurangan-kekurangan kami. Wa amin rawati, dan tenangkan rasa takutku, rasa gelisahku, rasa khawatirku. Ya Allah, Nabi mengkaitkan dengan aib, dengan cacat, kondisi-kondisi seperti itu. Artinya apa? Kejadian-kejadian seperti itu kadang-kadang ini gara-gara aib dan cacat dosa-dosa kita. Jadi ya Allah, tutup ya Allah, jangan kau buka. Mungkin kau buka ini gara-gara aib ini kebuka semuanya. Akhirnya Allah turunkan adab secara umum. Idza amman ma'asi amma dararuha lil ummah. Kalau perkara-perkara dosa ini sudah ditampakkan, kezaliman, kemurkaan sudah ditampakkan, azab itu Allah nyatakan untuk semuanya. Na'udzubillah min. Untungnya masih ada wali-wali Allah yang sayang sama kita. Ya Allah, jangan kau turunkan azab ya Allah. Tampung di punggungku ya Allah. Kasih penyakit buat aku ya Allah. Biarkan aku meninggal bawa azab dari umatmu, asal umatmu jangan dimatikan ya Allah. Jangan kau hancurkan ya Allah umat. Akhirnya para wali Allah diangkat satu persatu membawa azab dan musibah dari umatnya yang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terang. Mereka pahlawan tanpa jasa. Laula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard walakin Allah fadlun 'alal alamin. Kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah kepada manusia dengan perantara sebagian hambanya yang lain, akan hancur ini muka bumi seluruhnya. Tapi Allah Maha kasihan kepada penduduk bumi melalui hamba-hambanya. Begitu, makanya wirid ini jangan ditinggalkan. Wirdul latif ini jangan ditinggalkan. Ratibul hadad jangan ditinggalkan. Tawasulnya juga jangan ditinggalkan. Wirid sakron jangan ditinggalkan. Kalimat per kalimat memiliki keajaiban, hikmah, rahasia yang luar biasa, yang besar, yang kita nggak akan mampu menampung rahasia dan kehebatan, karamah dan ma'unah yang Allah berikan pada setiap huruf daripada zikir-zikir yang disusun Nabi kita Muhammad SAW dan para pewarisnya, para ulama yang saleh hingga kepada guru-guru kita dan sampailah kepada kita ini. Maka beruntunglah mereka yang istiqamah mengamalkan zikir wirid yang sudah dijadikan menu oleh guru-guru kita yang saleh. Maka ayo bangkit ya, jangan ragu. Bangkit dan terus istiqamah agar kita dilindungi dari segala fitnah akhir zaman dan pembina fitnah penduduk akhir zaman, dan Allah angkat segala musibah yang menimpa kita zahir dan batin. Mudah-mudahan juga Allah sembuhkan yang sakit zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang saleh salehah bermanfaat dunia dan akhirat. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah tutup segala aib kita zahir dan batin, dan juga di akhirat kelak nanti ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah panjangkan usia kita memasuki bulan Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, dan Allah tulis kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين بسر الفاتحة.